Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, perkenalkan nama saya Muhammad Fahrozi, NIT 19551040, kelas Nautika Bravo. Di sini saya akan menjelaskan tentang aturan 6, Collision Regulation. Safe speed atau kecepatan aman itu adalah Collision Regulation Rule 6. Dalam P2TL atau bahasa Indonesianya P2TL berbunyi kecepatan aman atau safe speed. Setiap kapal harus selalu bergerak dengan kecepatan aman sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat dan efektif untuk menghindari tubrukan serta dapat diberhentikan dalam jarak yang sesuai dengan suasana dan keadaan yang ada. Dalam menentukan kecepatan aman, ada dua faktor, yaitu oleh semua kapal dan dari kapal-kapal lain yang menggunakan radar. Saya akan menyebutkan faktor oleh semua kapal. 1. Tingkat penglihatan. 2. Kepadatan lalu lintas, termasuk pemusatan kapal-kapal nelayan atau setiap kapal ikan. Daya olah gerak kapal, khususnya sehubungan dengan jarak henti dan kemampuan berputar dalam kondisi yang ada. Yang keempat, pada malam hari, adanya cahaya latar belakang, misalnya dari lampu-lampu di darat atau dari pantulan cahaya lampu sendiri. Yang kelima, keadaan angin, laut, dan arus dari bahaya yang ada di dekatnya. Yang keenam, syarat sehubung dengan kedalaman air yang ada. Jadi syarat itu mempengaruhi terhadap kecepatan aman. Semakin dangkal, kecepatan yang seharusnya akan semakin pelan. Yang B, yang kedua, oleh dari kapal lain. Nah, di sini saya akan menyebutkan 1. Ciri-ciri, efisiensi, dan keterbatasan pesawat radar. Di sini radar sangat berpengaruh. 2. Setiap perbatasan dia disebabkan oleh skala jarak radar yang digunakan. Yang 3. Pengaruh keadaan laut, cuaca, dan sumber-sumber interferensi lain pada deteksi radar. Yang keempat, kemungkinan bahwa kapal-kapal kecil, gumpalan es, atau benda-benda lain di sekitar kapal yang ditangkap oleh radar. Yang kelima, jumlah posisi dan pergerakan kapal-kapal lain yang tertangkap oleh radar. Yang keenam, lebih tepat penilaian dengan penglihatan karena banyak kemungkinan bila radar itu dipergunakan menentukan jarak kapal-kapal atau benda-benda lain di dekatnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu safe speed. Nah, safe speed atau kecepatan aman itu adalah kecepatan yang sedemikian rupa sehingga kapal dapat mengambil tindakan yang tepat dan efisien dan dapat berhenti pada jarak yang dikehendaki untuk menghindari tubrukan sesuai situasi dan kondisi yang ada. Tadi sudah dijelaskan beberapa faktor. Yang pertama, 1. Tingkat penglihatan. 2. Kepadatan lalu lintas. 3. Terbatas kemampuan olah geraknya. Yang keempat, cahaya latar belakang atau silau. Yang kelima, keadaan angin, arus, dan tanda-tanda bahaya yang di sekitar kapal. Yang keenam, draft kapal atau kedalaman air. Setiap kapal harus senantiasa berlayar dengan kecepatan yang aman, dengan mengambil tindakan yang tepat, mengambil tindakan yang efektif, berhenti pada jarak yang dikehendaki untuk mencegah bahaya tubrukan. Aturan ini berlaku untuk setiap kapal, berlaku bagi semua kapal dan selamanya, khusus kapal yang terhubung oleh syaratnya dan terbatas olah geraknya, yang mendapat hak mendahului dalam cuaca cerah. Akan tetapi, tidak dibenarkan untuk kecepatan tinggi bila ada kapal lain di dekatnya.
karena tidak akan mampu menyimpanginya. Setiap kapal diharuskan berlayar dengan kecepatan aman, sesuai dengan keadaan sekelilingnya. Bila sebuah kapal terlibat dalam tubrukan, tidak berarti bahwa dia tidak berkecepatan aman oleh pengamatan. Misalnya, karena pengamatan yang jelek dan tindakan yang salah dalam hal mengantisipasinya. Nah, itu bukan, tidak mungkin itu hanya kesalahan dari alat ataupun dan sebagainya, karena kesalahan dari human error itu yang paling penting, yang paling mendominan selama ini. Nah, di atas kapal itu peraturan ini berlaku setiap saat. Artinya apa? Nah, agar selalu mempunyai kecepatan aman dan terus-menerus mengikuti perubahan keadaan, maka perlu dilakukan perubahan kecepatan. Seorang perwira jaga tidak diwajibkan untuk menghubungi nahkoda sebelum menggunakan telegrafnya dalam situasi yang mendesak, agar tidak membuang waktu karena akan membahayakan. Rekomendasi dari IMO yang mengangkut perwira jaga itu harusnya dia harus bertindak, harus cepat. Misalnya gini, terdapat kejadian yang mendadak di atas kapal yang harus ditindak segera, yang berhubungan dengan kecepatan aman. Maka yang harus diperhatikan bahwa mesin kapal berada di bawah kekuasaannya dan tidak boleh ragu-ragu untuk menggunakannya bila perlu. Namun, sedapat mungkin diberi waktu untuk memberitahu nahkoda apabila melakukan perubahan kecepatan. Nah, saya ada pertanyaan lagi. Apakah kecepatan penuh juga merupakan kecepatan aman? Menurut saya, kecepatan penuh bisa juga merupakan kecepatan aman, sekalipun dengan penglihatan terbatas apabila berlayar di lalu lepas. Di sebagian besar jalur, antara jalur pemisah atau di jalur pelayaran, secara prinsip sangat memperhatikan keamanan. Menghadapi kondisi tersebut, sebuah kapal yang sedang menggunakan radar dan AIS atau Automatic Identification System dengan cara benar dapat menjadi suatu kecepatan dalam kondisi yang paling aman. Seorang perwira jaga harus selalu dalam keadaan yang khusus, misalnya dengan penglihatan terbatas, memperhatikan kecepatan penuh dalam olah gerak sebagai suatu kecepatan penuh. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.